saya tadi sudah salam ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bisa kita bareng-bareng belajar seputar kepalestinaan. Kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama menguatkan niat kita untuk sama-sama belajar tentang satu hal yang besar, tentang cita-cita yang besar, yaitu bagaimana kemudian kita belajar tentang Palestina, mengilmui Palestina, karena harapan kita ke depan adalah bagaimana Palestina kembali berada di pangkuan umat Islam insyaallah. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bersibuk-sibuk ya, yang menyelenggarakan agenda ini sehingga agenda ini bisa terlaksana. Semoga teman-teman di panitia itu mendapat keberkahan khusus ya. Karena kedengaran saya? Kedengaran ya? Ayat yang tadi dibacakan oleh yang mengaji, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata barakna haulahu. Oleh para aktivis ya, ulama-ulama seputar kepalestinaan mengatakan bahwa orang yang diberikan keberkahan itu bukan hanya pada konteks tempatnya saja, artinya bukan hanya sekitar Masjidil Aqsa semata, tetapi karena konteksnya sekarang Masjidil Aqsa sedang dijajah, itu artinya siapapun yang berjuang menyelenggarakan agenda-agenda, dia akan mendapat keberkahan, insya Allah. Dan salah satu makna berkah adalah ja'alal qalilu al-katsir, ya, menjadikan sesuatu yang kecil itu jadi besar. Ya, semoga upaya teman-teman untuk menghadirkan ini itu mendapat keberkahan. Teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana materi yang yang diberikan kepada saya, ada apa dengan Palestina? Kira-kira ada yang mampu menjawab nggak? Ada apa dengan Palestina? Boleh teman-teman buka, saya ingin 1-2 suara. Silakan. Iya, siap. Palestina baik-baik saja ya? Oh, tidak baik-baik saja. Ada yang lain nggak? Ada pendapat lain? Ya, silakan. Fadhal. Palestina sedang dijajah. Ya, cukup saya kira. Nah, sekarang kita sama-sama apa yang terjadi di Palestina. Pertanyaan ini muncul karena akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pertama kali peristiwa Sheikh Al-Jarrah itu ya, pencaplokan itu. Kemudian setelah ada reaksi dari umat Islam, ternyata reaksi dari orang-orang tentara-tentara Zionis ternyata lebih dahsyat. Sehingga yang terjadi adalah penistaan kepada Masjidil Aqsa sampai kemudian pengusiran kepada saudara-saudara kita yang sementara i'tikaf. Dan pada kondisi seperti itu pun ya, panjang prosesnya, panjang masalahnya, panjang tragedinya, sampai-sampai kemudian Hamas ya mengancam. Nah, sebelumnya saya ingin pertegas di sini teman-teman sekalian, Hamas itu ya, kalau teman-teman baca nanti juga kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, sampai hari ini ya semacam partai, dan ada namanya pasukannya ya, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Itulah yang kemudian yang yang tentara-tentara itu. Jadi ada perbedaan antara Hamas dengan Izzuddin Al-Qassam. Kalau Hamas adalah partainya, kalau Izzuddin Al-Qassam adalah nama dari tentara daripada Hamas itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sepakat bahwa apa yang terjadi di Palestina, minimalnya kita sepakat pada satu kata, bahwa yang terjadi adalah penjajahan.
penjajahan. Nah, sejak kapan ini penjajahan yang betul-betul brutal ya? Ya, kalau kita melihat dari sejarah bahwa orang-orang Israel jauh sebelum 1948 sebenarnya sudah banyak banyak kelakuannya yang aneh-aneh, merampas hak-hak orang Palestina. Tetapi nanti di peristiwa tanggal 15 Mei itu ya, yang disebut dengan hari Nakbah itu, disitulah kemudian orang-orang Israel itu mendirikan suatu negara ya. Jadi pada tanggal 15 Mei itu setiap hari itu diperingati hari Nakbah, artinya hari di mana orang-orang Palestina terusir, betul-betul terusir. Kenapa terusir? Karena orang-orang Israel telah mengambil negara Palestina sebagai sebuah negaranya. Saya kira pada kata penjajahan. Tetapi teman-teman sekalian, seiring dengan perkembangannya saat ini, konflik yang terjadi di Palestina itu ada banyak pembahasan. Ada yang membahas dari sisi akidahnya, ya, artinya akidahnya ini sisi umat Islamnya, bahwa kita ini sesama umat Islam, Masjidil Aqsa itu merupakan akidah kita, karena sebagaimana ayat yang kita tadi baca bahwa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ayat ini menunjukkan satu akidah yang sangat kuat bahwa Masjidil Haram bersaudara dengan Masjidil Aqsa, artinya tidak bisa dipisahkan ya. Sedang saat ini Masjidil Aqsa itu ibaratnya sedang sakit ya, sedang sakit, perlu butuh bantuan, butuh pertolongan. Nah, itu dari sisi akidah. Insyaallah sebentar akan kita ulas lebih dalam. Yang kedua, diskusi politik ya, karena ini adalah diskusi politik ya, jadi saya ini juga rada-rada berat juga, karena kita tahu bahwa politik ini kita tidak bisa baca arahnya seperti apa ya. Yang jelas bahwa yang saya baca selama pengamatan saya hari terakhir ini, beberapa terakhir ini, bahwa peristiwa politik juga yang menjadi penunjang utama kemudian kenapa Israel semakin membabi buta ya, terutama dengan berbagai macam kasus yang dialami oleh Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel. Yang kedua itu yang dari sisi politiknya. Sebentar teman-teman, insya Allah akan kita berikan kesempatan untuk juga bertanya, karena saya yakin teman-teman sudah banyak gambaran-gambaran, cuman mungkin ingin meluruskan berbagai perspektif yang ada, dan kita sama-sama meluruskan, kita sama-sama belajar. Yang ketiga adalah bagian ekonomi ya. Ada teman-teman aktivis juga yang fokus ya, menggarap menekuni bagaimana persoalan ekonomi sehingga antara Palestina dengan Israel terus berkecamuk. Ada juga persoalan kebangsaan. Saya kira bahwa persoalan kebangsaan terutama kita dan Palestina, saya kira tidak bisa dipisahkan lagi. Itu satu harga mati, bahwa apa kemerdekaan yang kita rasakan itu adalah ada jeripayahnya orang-orang Palestina di situ. Sebagaimana kita kenal bahwa Syekh Amin Al-Husain itulah yang kemudian menggenjot ya, mendorong pemerintah Mesir untuk kemudian memberikan pengakuan bahwa kita ini negara yang merdeka. Saya tidak bisa bayangkan negara kita Indonesia kemudian merdeka ketika tidak ada dorongan-dorongan yang kuat dari, pertama diinisiasinya dari orang-orang Palestina, terutama muftinya ya, Syekh Amin Al-Husaini, melalui radio di Berlin dan beliau menggunakan bahasa Arab menyerukan kepada Mesir juga untuk memberikan pengakuan. Saya kira itu satu kebangsaan, dan secara kebangsaan kita, secara Indonesia, bagi saya kita lah orang yang paling konsisten, negara yang paling konsisten yang kemudian mendukung ya kemerdekaan Palestina itu, bahwa sejak insinyur sudahnya sampai sekarang Pak Jokowi pun ternyata cukup memberikan perhatian terhadap isu-isu Palestina ini ya. Walaupun banyak juga simpang siur dari kita rasakan sekarang, ternyata banyak juga buzzer-buzzernya ini si Yahudi ini. Nah, yang selanjutnya adalah sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan ini teman-teman, pada setiap tragedi seperti ini ya, ada penyerangan dari Israel ke Gaza, atau tentara-tentara Zionis kemudian menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan kewajibannya di Masjidil Aqsa. Itu
maka yang menonjol, yang lebih menonjol itu adalah unsur kemanusiaannya, ya. Artinya itu satu, gimana ya, saya bagaimana membahasakannya, sehingga memantik orang, ya, dari berbagai macam latar belakang pun bicara soal kemanusiaan. Ini adalah soal kemanusiaan, bukan lagi soal soal agama. Makanya itu kalau coach dari Erdogan, ya, untuk membantu Palestina tidak perlu menjadi Muslim, ya, tidak perlu menjadi Islam, ya, cukup menjadi manusia, karena ketika kita dihadapkan yang paling menyentuh, ya, itu unsur kemanusiaannya. Teman-teman sekalian, saya kira ini ada 5 poin ya yang menjadi yang bisa kita gali. Dan ini tentu karena saya yakin di sini teman-teman sudah pada melek soal Palestina. Ini kita bagi-bagi, ya. Ada yang kaji soal akidahnya. Kalau selama ini memang saya lebih condong mengkaji tentang akidah, karena ada banyak hal yang mesti kita pelajari bagaimana Palestina ini kemudian bisa menjadi umat Islam. Kalau teman-teman yang tertarik di politiknya, silahkan, ya. Teman-teman yang mungkin ada basic-basic soal politik, silahkan. Ini sangat menarik juga untuk cakrawala perpolitikan di dunia global. Selanjutnya ekonomi. Saya kira tidak bisa juga lepas, bahwa politik dan ekonomi tidak bisa lepas, karena menyangkut soal kepentingan kebangsaan juga, ya. Saya kira akidah kebangsaan dan kemanusiaan ini hari-hari ini adalah ini yang menjadi nilai jual kepada yang bisa kita pasarkan kepada pemerhati kepalestinaan, ya, kemanusiaan, bahwa kita tahu sendiri bahwa orang Indonesia sangat mudah tersentuh dari jiwa humanity, ya, kemanusiaannya. Teman-teman sekalian, ya. Nah, saya ingin mengawali jauh lebih ke belakang, ya, sebelum hari Nakba itu. Siapa sebenarnya dalangnya ini penjajahan? Ya. Teman-teman tahu, saya mau bertanya, kenal dengan dua tokoh ini? Teman-teman? Halo? Teman-teman? Masih kedengaran nggak? Kenal dengan dua tokoh ini? Ya? Bukan tetangga tak? Yang satu? Ya. Nah, ya, Theodor Herzl, ya. Nah, kita lihat teman-teman sekalian. Nah, ini dua orang ini yang menjadi dalang, yang menjadi bulan-bulanan bagi umat Islam saat ini, ya. Yang pertama, kita kenal ada Theodor Herzl, ya. Theodor Herzl ini, beliau ini adalah, ya, kita sebut beliau, dia ini adalah seorang politikus, seorang jurnalis, dan intelektual Yahudi. Jadi memang dia sangat berambisi ingin mendirikan sebuah negara Yahudi. Tapi kenapa mesti pilih Palestina? Sebenarnya teman-teman sekalian, maka inilah yang saya sebut bahwa saya lebih condong mengkaji kepada soal akidah. Karena urusan Palestina ini tidak bisa dipisahkan dari urusan agama. Ya, terserah kalau ada teman-teman, ini kan urusan politik, ini kan, ya, terserah. Saya lebih memilih bahwa pengkajian saya pada persoalan agama. Nanti teman-teman kita bisa diskusi kalau ada versi lain, ya. Kita saling terbuka. Yang jelasnya tujuan kita satu, yaitu bagaimana membebaskan Palestina, ya, supaya merdeka juga, insya Allah. Nah, Theodor Herzl, teman-teman sekalian, inilah yang memobilisasi semua orang-orang Yahudi, ya. Bahkan dia menuliskan sebuah buku dengan rancangan bahwa dia akan mendirikan suatu negara. Tetapi menariknya teman-teman, ada beberapa negara opsi yang mereka ingin jadikan sebagai negara negara Yahudi, negara Israel. Ya. Sebenarnya di awal itu tidak masuk opsi Palestina. Ada Uganda, ada Argentina, ada 3 negara yang sebelumnya yang mereka sebutkan. Gimana kalau kita dirikan saja di Argentina? Gimana kalau kita dirikan saja di Uganda? Tapi dipikir-pikir, diberikan masukan lah si Theodor Herzl ini, kalau di Uganda tidak ada nilai yang melekat dengan sejarah Yahudi.
Nggak ada nilai yang melekat dengan sejarah dengan sejarah Israel, tidak ada. Satu-satunya yang punya nilai dan keterikatan ketika dirunut dari sejarah adalah cuman Palestina. Dan karena itu saya mengatakan bahwa urusan Palestina ini adalah urusan agama. Kita tahu bahwa agama itu sangat sangat mudah dimainkan isunya untuk kemaslahatan suatu umat, ya. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal kemudian kenapa mereka masuk ke Palestina. Kenapa mereka ingin menjadikan sebagai Palestina sebagai tujuan utama, karena di sana ada keterkaitan. Ada keterkaitan sejarah yang mereka ingin pertaruhkan, dan karena itu menjadi celah bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel ini untuk menjadikan Palestina sebagai negaranya. Apalagi dalam perkembangannya mereka mengkompor-kompori bahwa di situ ada kerajaan yang dijanjikan, ya, kerajaan Nabi Daud, ada juga yang mengatakan kerajaan Sulaiman. Nah, itu semua yang yang diideologikan dipahamkan kepada generasi-generasi orang Yahudi bahwa kita di sana itu punya keterkaitan sejarah karena di sana ada King Salomo dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, dia yang mengawali kemudian, ya, menyusun rencana bahwa mereka akan membuat sebuah negara Yahudi. Tetapi pada saat yang sama, ketika cita-citanya si Theodor Herzl ini, dia cita-citakan untuk mendirikan suatu negara, ternyata dia berbenturan karena pada saat itu Turki Utsmani masih berjaya. Sehingga apa, teman-teman sekalian? Dia mengajukan proposal. Ya, kalau kita mungkin sengaja proposal untuk suatu tempat diberikan kepada Palestina. Tetapi secara ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Saya kira teman-teman sudah baca pada sejarahnya ini, ya. Ditolak sama Sultan Abdul Hamid II, bahwa beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan menjual sejengkal pun dari tanah Palestina, karena Palestina bukanlah hamba sahaya, akan tetapi adalah milik suatu bangsa, dan bangsaku berjuang mempertahankan tanah tersebut dengan ruh dan darah. Ini yang ditegaskan oleh Sultan Abdul Hamid. Mendengar statement, mendengar apa yang disampaikan, kode keras yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid II ini, maka Theodor Herzl ini menjadikan sebagai suatu ancaman besar. Wah, kalau begini nih tidak bisa kita jadikan Palestina sebagai ini kalau masih Sultan Abdul Hamid masih berjaya. Maka apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Kong kali kong pun dilakukan, ya, kong kali kong pun dilakukan, berbagai strategi yang kemudian mereka lakukan dengan satu tujuan, bahwa bagaimana Sultan Abdul Hamid II ini kemudian lengser. Maka yang paling miris adalah untuk melengsarkan itu mereka membuat satu komunitas yang disebut dengan Zionis Internasional. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kemudian dijatuhkannya Sultan Abdul Hamid, ya. Teman-teman sekalian, inilah yang menjadi sejarah, ya, yang paling menyakitkan bagi kita umat Islam, bahwa ternyata si Theodor Herzl inilah menjadi bibit-bibit pelaku yang kemudian sekarang dijadikan sebagai sebagai orang hebat, ya, di kalangan orang-orang Yahudi, karena mampu memberikan satu ide yang besar, yaitu pendirian pendirian negara Israel. Nah, teman-teman sekalian, karena upaya itu terus dilakukan oleh Theodor Herzl, akhirnya apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Akhirnya Palestina di bagian utara, ya, yang diserahkan dari Inggris, kemudian ternyata diambil oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika orang-orang Yahudi sudah masuk ke dalam, ya, tepatnya pada tahun 1903, maka itulah menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi kemudian sedikit demi sedikit menguasai tanah-tanah Palestina. Saya kira ini menjadi sekelumit cerita dan menjadi poin penting awal ambisi daripada Theodor Herzl, sehingga yang terjadi
kita rasakan sampai saat ini kurang lebih 100 tahun lebih ya, Palestina sudah berada di dalam cengkeraman orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, ini ada apa namanya? Yang peristiwa yang sekarang lagi dibicarakan adalah peristiwa pencaplokan Sheikh Jarrah ya. Ini saya ambil dari salah seorang konten creator seputar kepalestinaan juga. Dia membuat bagan seperti ini dan ini saya kira sangat mudah dicerna bagaimana konflik atau apa ya penyerangan ya selama kurang lebih 2 pekan terakhir ini. Nah, teman-teman sekalian, ini kita bicara soal kebangsaan ya. Kita bicara soal kebangsaan, bahwa makanya tadi saya bilang kitalah yang paling konsisten. Sekarang ada yang membangga-banggakan Turki ya. Ada yang membangga-banggakan Turki soal bagaimana keberpihakannya soal soal Palestina, tetapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa Turki juga main 2 kaki. Tetapi kita di Indonesia alhamdulillah sampai hari ini komitmen sejak Insinyur Soekarno sampai hari ini presiden kita Pak Joko Widodo ya, itu masih berdiri bersama orang-orang Palestina. Maka kata ini yang sangat masyhur sekali, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Dan ini kita sangat komit ya, sangat komitmen terhadap apa yang disampaikan oleh founding father kita. Nah, ini tweetnya Pak D ya pada 15 Mei itu mengatakan Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan. Saya kira ini ungkapan yang sangat tegas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan ini menjadi komitmen besar bahwa Indonesia masih berdiri bersama orang-orang Palestina. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan bahwa Hari Nakba atau tepatnya pada tanggal 15 Mei 1448, 3 tahun pasca Indonesia merdeka, itu aneksasi terus berlanjut ya. Bagaimana perkembangan aneksasi yang dilakukan oleh Yahudi ini ya. Kita lihat di peta ini Palestina itu yang warna hijau ya, warna hijau. Itu kita lihat bahwa Palestina itu masih sangat mayoritas. Ya. Masih itu di 1946 itu masih semua tanah Palestina. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Palestina pada tahun 2004 ini hanya coba kita perhatikan yang yang warna hijau itulah yang yang dikuasai oleh umat Islam di Palestina. Sedangkan yang putih itu menyeluruh itulah yang dikuasai oleh orang Israel. Jadi betul-betul satu ambisi bagi orang-orang Israel itu untuk menghabisi betul saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Teman-teman sekalian, dampak yang paling terasa bagi kita sebenarnya, bagi umat Islam, yaitu dampak penjajahan Yahudi. Ini adalah buta informasi. Kalau kemarin kita masih buta informasi, sekarang kita dibutakan soal informasi dengan hadirnya buzzer bayaran untuk menutupi kebrutalan orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini, orang-orang Zionis ini. Kita betul-betul buta soal informasi. Alhamdulillahnya, karena saat ini kita punya ladang juang juga di media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial kita untuk mengkantar informasi. Tetapi tetap saja banyak orang yang terbodohi, banyak orang yang masih buta seputar ini. Karena kenapa? Memang tidak masif edukasi kita soal kepalestinaan. Hanya masifnya ketika ada tragedi. Tapi begitu tidak ada tragedi, tidak ada lagi yang gubris-gubris soal kepalestinaan. Padahal kita yakini bahwa selama Palestina di bawah pendudukan orang-orang Israel, maka masalah itu pun masih berlanjut. Teman-teman sekalian, nah, saya ingin bertanya, karena beberapa hari terakhir ini yang kadang banyak juga di manakah Masjidil Aqsa? Teman-teman boleh buka
buka suaranya dong, biar ada interaksi. Yang bagian kiri yang berarti yang kubahnya hitam ya? Ya? Kiri. Berarti yang kubah warna hitam ya, perak ya? Oke, sepakat semua di situ ya? Kita ingin menguji teman-teman sekalian. Kita ingin menguji apakah betul kita ini buta informasi atau kita sudah melek informasi soal kepalestinaan. Ada yang mengatakan yang warna perak, yang kuning, yang warna emas, ada yang pilih Kak? Ya? Ada teman-teman? Ya? Ada yang mengatakan tidak ada di situ Masjidil Aqsa? Yang di dua ini di dua ini nggak ada yang keliru nggak teman-teman sekalian? Soal Masjidil Aqsa itu yang mana? Ya? Yang kuning ya, ada yang milih yang kuning, ada yang milih yang perak. Jadi saya milih yang mana ya? Oke teman-teman sekalian, saya kira ini adalah kita saat ini karena mungkin faktor informasi kita berada di zaman jahiliyah soal kepalestinaan. Yang perak ya. Oke teman-teman sekalian, saya ingin tunjukkan satu bukti ya, bahwa Masjidil Aqsa itu adalah semua yang berada di lingkaran warna kuning. Teman-teman sekalian, ini yang menjadi perlu teman-teman ketahui dan perlu ya teman-teman yakini, karena banyak yang saya lihat berseliweran, ada yang sok mengakui bahwa yang kubah hitam itulah yang Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan bukan, itu yang kubah kuning. Akhirnya ini menjadi rancu bahwa masjid kita sendiri, umat Islam itu sendiri kita nggak tahu. Kita nggak padahal semua yang di dalam area warna kuning itu yang saya yang saya berikan ini ya. Ini adalah semua Masjidil Aqsa. Semua Masjidil Aqsa, makanya Masjidil Aqsa itu mampu menampung kapasitas 100.000 umat Islam melaksanakan sholat. Itu full teman-teman. Ya. Jadi ada dua menonjol ya. Ada namanya Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra ini adalah yang kuning. Ini yang kubahnya warna kuning itu disebut Qubatus Sakhra. Kenapa dia disebut Qubatus Sakhra? Karena di bawah kubah ini ada namanya As-Sakhra. As-Sakhra itu adalah batu karang. Dalam riwayat itulah batu karang, disitulah Nabi Muhammad SAW menginjakkan kaki, lalu kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Yang satu yang kubahnya warna perak ini, itu namanya Masjid Qibli. Masjid Qibli, ya. Jadi kita sampai di sini sudah sepakat bahwa yang namanya Masjidil Aqsa itu bukan Qubatus Sakhra, bukan Masjid Qibli, tetapi berada di dalam satu kompleks. Tahukah teman-teman sekalian bahwa di dalam Masjidil Aqsa itu ada 7 masjid. Ada 7 masjid. Jadi ada 7 masjid. Duanya itu yang berkubah, yaitu kubahnya warna yang hitam dan kubahnya warna kuning. Dan ini berada di atas permukaan. Di mana yang 5 itu? 5 itu berada di bawah tanah. Nah, cuman di slide ini saya belum tampilkan semua masjid-masjid itu karena ini butuh juga pendalaman kalau kita ingin tahu satu persatu. Ya, ini masjid apa namanya, ini musola apa namanya, ini musola apa namanya, ini musola apa namanya. Tapi saya ingin menunjukkan satu bukti teman-teman. Ini ada 20 ya, ini ada 20. Ada 20 yang bisa kita teman-teman lihat mana yang dibilang Haitul Buraq, yang Babul Magharibah, Babul Asbat, ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini kita sendiri umat Islam itu kadang keliru. Yang manakah sesungguhnya yang Masjidil Aqsa itu? Yang manakah sesungguhnya yang ingin diruntuhkan itu? Ya inilah yang ingin diruntuhkan itu semua yang berada di dalam lingkaran.
Karena tujuan Yahudi untuk meruntuhkannya satu, supaya kalau Masjidil Aqsa itu runtuh, mereka bisa membuat King Solomon, kerajaan Sulaiman. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira untuk saya sebenarnya kalau ngasih materi, saya kadang saya kadang meninggalkan unsur unsur kasihannya, ya. Karena saya semenjak 2018 bergelut, dan saya setiap boleh dikata setiap bulan itu mendapat mendapat video-video kekerasan seputar orang-orang Yahudi. Jadi ibaratnya saya ini sudah kebal soal soal bersedih soal kepalestinaan. Tetapi bukan sebenarnya itu yang kita harapkan. Kita ini sekarang lagi berjuang untuk bagaimana mengedukasi umat agar mereka paham bahwa ada tidaknya penyerangan selama Masjidil Aqsa itu terjajah, maka di situ pula ditunjukkan kepedulian kita. Karena kita bergelut di dunia keilmuan, bergelut di dunia literasi, bergelut di dunia edukasi, maka yang bisa kita persembahkan secara total adalah keilmuan kita mengedukasi umat. Supaya apa? Ketika umat sudah teredukasi, ya, mereka tidak perlu lagi ada ada gencatan senjata lalu mereka kemudian bersedekah dan sebagainya. Tetapi setiap saat selama Palestina itu ada dua yang ini mereka korbankan. Pertama adalah soal hartanya, soal donasi, dan yang kedua soal doa. Atau yang teman-teman main di lembaga adalah soal program-program unggulan.